Pemirsa, posisi Sudewo sebagai kepala daerah semakin terjepit saat kasus korupsi yang diduga melibatkannya mencuat. Apakah hal ini bisa mempercepat proses pemakzulannya? Ulasannya akan kami bahas bersama Ketua Pansus Pemakzulan Bupati Pati, Bapak Teguh Bandangwaluyo, dan peneliti Pukat UGM, Mas Zainur Rohman. Selamat malam Pak Teguh, selamat malam Mas Zainur. Selamat malam, Mbak. Baik. Saya akan ke Pak Teguh terlebih dahulu. Pak Teguh, apakah ada fakta ataupun temuan lagi yang dilakukan ataupun ditemukan oleh Pansus Hak Angket dari kebijakan yang diambil oleh Bupati Sudewo ini? Baik, Mbak. Sementara ini Pansus baru berjalan 2 hari dan kami sedang mendalami terkait beberapa poin. Kebetulan di Pansus ada 12 poin yang harus kita dalami. Kami baru masuk poin pertama dan terkait poin pertama ini terkait dengan pengangkatan Direktur Rumah Sakit RSUD dan pengurangan karyawan atau pemberhentian karyawan sekitar 220 orang. Nah, kami sudah memanggil pihak-pihak terkait mulai dari kepegawaian terkait dengan manajemen rumah sakit, Pak Asisten 1 kita juga undang, terus tenaga yang dikeluarkan perwakilan sudah kami undang juga, Pak. Oke. Baik, Pak Teguh, apakah temuan-temuan dari Pansus ini sebetulnya sudah memenuhikah unsur penyalahgunaan wewenang ataupun kewenangan? Ini masih jauh ya, Mbak, masih jauh dari perjalanan ya. Kami baru jalan 2 hari dan kami memang kalau melihat pelanggaran ini terkait dengan hal ini, terkait pengangkatan direktur, kami malah kaget ternyata ada surat 3 kali dari BKN yang tidak dihiraukan sama Pak Bupati, sekaligus ternyata terkait dengan itu, Mbak, terkait dengan pengangkatan beliau, perbubnya janggal, Mbak, karena perbub itu dibuat tanggal 3 Maret, malam harinya langsung pengangkatan dan direktur itu tidak dari PNS, Mbak. Itu, Mbak. Oke. Baik, artinya ada beberapa temuan, tapi kemudian perjalanan dari Pansus Angket ini masih jauh menurut Pak Teguh. Pak Teguh, kembali kepada temuan Pansus sendiri, khususnya RSUD Suwondo, ini apa yang terjadi, Pak? Jadi RSUD Suwondo, satu, pemberhentian karyawan 220 itu, mereka menyampaikan ke kami ada keganjalan-keganjalan terkait tes atau terkait dengan ujian yang dilakukan pihak ketiga. Ujian yang dilakukan pihak ketiga kebetulan dari Jogja, bahkan teman-teman saja karyawan ex Suwondo itu kita tanyai pihak ketiga ini siapa, mereka tidak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa mereka tidak mengadukan dari kemarin? Karena takut diintimidasi. Itu di TikTok juga sudah ada, Pak Bupati juga sudah pernah menyampaikan barang siapa yang mau melaporkan terkait dengan pemberhentian ini akan dilaporkan balik, katanya begitu. Sehingga teman-teman kemarin pas kita rapat Pansus, tangisannya pecah di ruangan rapat kami. Dia menyampaikan ada yang 20 tahun, ada yang 12 tahun, ada yang 15 tahun sudah mereka mengabdi di RSUD Suwondo, tidak ada penghargaan sama sekali, Mbak. Bahkan yang lebih ironis, ada yang karyawan sudah pindah ke salah satu rumah sakit, salah satu tempat kerja, dan dia kemarin itu di posko pengaduan masyarakat depan kantor Bupati dan viral. Itu aja dia menceritakan kalau diberhentikan lagi dari tempat kerjanya, alasannya bosnya itu ditelepon oleh Pak Bupati gitu, Pak. Oke. Baik, saya akan beralih dulu ke Mas Zainur. Ini mengenai posisi Bupati Pati Sudewo sendiri sebagai kepala daerah. Ini nampaknya semakin terjepit karena kemudian ada kasus korupsi juga yang diduga melibatkannya kemudian mencuat. Bagaimana tanggapannya? Iya, saya menyoroti kinerja KPK ya. Saya melihat KPK cukup lambat menangani kasus ini. Mengapa? Sudah pernah muncul dalam persidangan perkara korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah.
namanya disebut menerima sejumlah uang itu di tahun 2023. Nah, sedangkan ini sudah 2025, mengapa kemudian KPK baru sampaikan lagi kepada publik bahwa S ini diduga menerima lebih dari 3 miliar. Nah, KPK beralasan bahwa S ini terlibat di berbagai proyek, tidak hanya proyek jalur kereta ganda Jawa Tengah ya, ada Solo Balapan Kaji Piro Kalioso, tetapi juga proyek-proyek lain seperti misalnya proyek di Makassar Sulawesi Selatan maupun proyek-proyek lain. Nah, ini menunjukkan sebenarnya harusnya KPK menjadikan S ini sebagai prioritas. Kalau memang benar S terlibat di berbagai korupsi pembangunan jalur kereta dan juga proyek-proyek yang terkait dengan kereta api, maka seharusnya S ini bisa segera diproses secara hukum. Kalau KPK sudah yakin S ini menerima 3 miliar rupiah lebih, ya apalagi yang ditunggu kalau bukan penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan. Sehingga kita juga berharap dengan apa yang berlangsung sekarang di Pati, ini dapat menekan KPK. Ini saatnya KPK untuk ikut tampil menyelesaikan apa yang mereka mulai di tahun 2022-2023 agar ini semuanya bisa terungkap secara tuntas dan lengkap, Mbak. Oke, nah itu kemudian juga memang menjadi pernyataan Mas Zainur kalau itu KPK menyatakan pada saat itu sudah mengembalikan sejumlah uang, tapi KPK juga yang menyebut tindak pidana yang dilakukannya tidak otomatis hilang. Menurut Anda, kenapa kemudian KPK kemudian tidak tegas menindaklanjuti hal ini dengan kemudian penetapan sebagai tersangka? Ya, itu clear sekali ya di dalam pasal 4 Undang-Undang 3199 Junto 20 2001 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bahwa pengembalian kerugian keuangan negara, pengembalian hasil tindak pidana itu sama sekali tidak menghapuskan unsur pidananya, sehingga seharusnya pengembalian itu justru semakin menguatkan dugaan pidana yang dilakukan. Artinya seharusnya KPK proses dan tetapkan tersangka pada orang yang jelas-jelas melakukan pengembalian hasil tindak pidana korupsi. Sehingga menurut saya dari aspek hukum seharusnya KPK tidak mengalami banyak hambatan karena saksi-saksi di berbagai persidangan sebelumnya pun sudah mengarah, sudah menyampaikan bahwa S ini turut menerima, dan ini kan juga sudah ada perkara yang diputus ya, misalnya perkara di PN Semarang Jawa Tengah itu kan juga sudah diputus, meskipun kemarin KPK baru tetapkan lagi seorang pegawai negeri terkait dengan kasus korupsi di DJKA ini. Ya sekali lagi Mbak, kita berharap sekali di momentum ini KPK bisa bergerak cepat. Kalau KPK katakan S terlibat di berbagai perkara, ya cepat dong, untuk apalagi ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda bisa menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatan, melarikan diri, bisa mempengaruhi saksi-saksi, bisa melakukan berbagai upaya yang merepotkan penyidik sendiri, Mbak. Oke. Pak Teguh, apakah kemudian catatan mengenai keterlibatan ataupun dugaan keterlibatan Bupati Pati Sudewo ini dalam berbagai kasus akan juga menjadi sebuah pertimbangan tersendiri untuk DPRD ataupun untuk pansus angket? Izin Mbak, kami akan fokus terkait dengan kebijakan Pak Bupati dulu. Nanti irama pansus itu masyarakat kan bisa menilai nanti kemana arahnya pansus. Tapi tidak menutup kemungkinan kami akan juga berharap nanti kami juga akan diskusikan dengan pimpinan dan teman-teman pansus apakah perlu kita mengundang KPK, karena pansus ini kan mempunyai kekuatan hukum yang kuat ya Mbak, sehingga arah kemana saja terkait dengan permasalahan saya yakin bisa. Tetapi sekali lagi kami fokus di kaitan kebijakan dulu, kebijakan yang terutama kaitan pajak yang lagi krusial di tempat kami Mbak. Oke. Baik, Pak Teguh, Pak Sudewo sendiri kemudian sempat menyatakan jabatan yang diembannya diperoleh dari proses yang demokratis sehingga tidak bisa dilepaskan hanya karena desakan massa. Tanggapannya? Betul Mbak, itu kan pernyataan Mbak Bupati memang tidak salah. Jabatan beliau memang didapatkan dari sebuah demokrasi. Tapi dari aspek sisi kemasyarakatannya, norma, janji sumpahnya tidak menyakiti hati rakyat, harusnya juga Pak Bupati mempertimbangkan sampai ke sana Mbak, harusnya gitu Mbak. Oke, apakah kemudian pansus angket juga akan membuka ruang untuk Bupati Sudewo memberikan klarifikasi ataupun keterangannya?
Ya, sekali lagi hari ini kan kita mengambil beberapa data, menggali itu. Nanti bisa dimungkinkan kita akan mengundang Pak Bupati terkait mengklarifikasi adanya. Kita tidak bisa dong hari ini langsung menjustis Pak Bupati ini salah, ini keliru, tidak bisa. Kita bicaranya adalah normatif, ini yang salah kita salahkan, yang benar kita benarkan, itu nanti Mbak. Hari ini kita menggali dulu persoalan aduan dari masyarakat, apa yang terjadi di Pati, data kita kumpulkan, masyarakat yang jadi korban kita kumpulkan, termasuk barusan sore tadi kami dapat informasi dan data pajak yang dulu ada yang ternyata naiknya ada yang 600%, Mbak, ada yang 360%, bahkan ada yang 800%. Ini luar biasa, Mbak. Ternyata teman-teman sudah ada yang buka posko tentang pengaduan pajak. Ini luar biasanya. Apa yang dikatakan Pak Bupati ini jauh dari fakta yang di lapangan, Mbak. Oke, baik Pak Teguh, tapi apakah dari DPRD mengetahui keberadaan Pak Sudewo ataupun Bupati Sudewo ini sendiri? Kami tidak tahu, yang jelas dari tadi pagi kami rapat paripurna mendengar pidato Presiden 2 kali. Pagi dan sore kami berada di kantor DPR dengan pimpinan kami. Kebetulan yang hadir tadi hanya Wakil Bupati, Mbak, dan Forkopimda. Ya. Baik, saya akan kembali ke Mas Zainur. Pertanyaan terakhir, apakah ini mengenai pemakzulan? Apakah mungkin memakzulkan Bupati yang dipilih melalui pilkada? Tanggapannya seperti apa? Ataupun pandangan dari Mas Zainur? Ya, nanti kalau seseorang kepala daerah menjadi tersangka tindak pidana korupsi itu akan diberhentikan sementara ya. Dan kalau berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi nanti akan diberhentikan tetap. Jadi menurut saya ini KPK harus memang gerak cepat sekali lagi. Karena ya, terkait dengan dugaan tindak pidana korupsinya itu kan di jabatan sebelumnya gitu ya, sehingga ya kalau KPK bisa bergerak cepat itu bisa berkontribusi juga untuk adanya kejelasan status gitu ya. Jadi jangan sampai juga orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dibiarkan begitu saja sehingga bisa memiliki jabatan yang tinggi di pemerintahan dan kemudian apalagi kemudian membuat masalah. Kalau sejak awal KPK bergerak cepat dengan prinsip persamaan di hadapan hukum, melakukan proses hukum yang sama sebagaimana dilakukan terhadap para pelaku yang lain, kan seharusnya tidak sampai sejauh ini gitu ya. Mungkin bahkan tidak akan bisa mencalonkan diri menjadi kepala daerah kalau sudah diproses sejak awal, karena itu kan kejadian sebelum tahun 2023. Gitu Mbak Fitri. Baik, kita tunggu saja bagaimana kemudian langkah selanjutnya dari Pansus Angket DPRD. Terima kasih Mas Zainur, terima kasih Pak Teguh telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.